Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-56 Kota Medan yang dilaksanakan selama 1 minggu di Universitas Sumatera Utara melibatkan usaha mikro kecil menengah UMKM, puluhan stan kecamatan dan perangkat daerah serta organisasi masyarakat. Penyelenggaraan MTQ ke-56 Kota Medan ini juga didukung dengan keberadaan booth bazar untuk pelaku UMKM dan puluhan booth disiapkan dengan harapan dapat menyerap produk-produk para pelaku UMKM. Pada pelaksanaan MTQ ke-56 Kota Medan ini juga mampu membuka peluang menarik bagi pelaku UMKM untuk menjual berbagai produk kerajinan fashion hingga kuliner, serta menjadi salah satu jenis usaha yang paling menarik. Peran UMKM menjadi ujung tombak dari kebangkitan ekonomi, sehingga diharapkan dengan adanya gelaran MTQ dapat mendongkrak kembali gairah para pelaku UMKM yang sempat lesu karena pandemi COVID-19 yang membuat banyak UMKM kuliner dan produk sepi pengunjung hingga akhirnya gulung tikar. Dalam hal ini kita memang menggandeng UMKM. Kebetulan kawan-kawan UMKM yang biasa dengan disebut mereka bazar orang Medan. Nah, dalam hal ini mereka join dengan kita saat ini. Ada sekitar 100 tenan ya. 100 tenan dalam satu hari berkisar 5 sampai dengan 10.000 orang. Kurang lebih ya, kalau digabung keseluruhan. Kalau keberadaan UMKM ini kan memang dari Pak Wali Kota sendiri ya. Dari Pak Wali Kota sendiri itu yang sangat mendukung UMKM ini untuk maju di Kota Medan. Jadi kita sebagai event organizer menggandeng lah UMKM yang ada juga dari binaan-binaan koperasi, binaan-binaan dinas ketahanan pangan, itu mungkin kita ajak semuanya. Gitu. Ya, mudah-mudahan ada acara yang lebih besar dari ini, kita pasti akan menggandeng para UMKM Kota Medan ini untuk supaya meningkatkan ekonomi masyarakat Kota Medan. Dan itu tentunya aja. mewujudkan Medan berkah dan Medan berkolaborasi, itu tentunya. Nah, kebetulan kita memang di sini sudah berdiskusi dengan dinas terkait seluruh OPD dan kecamatan 21 kecamatan yang ada di Kota Medan. Secara kebersihan semua dari P3SU ya Bang, dari P3SU telah in charge di sini selama 24 jam dan pengunjung juga merasa puas, itu yang kami dapat feedbacknya. Dari kawan-kawan pelaku UMKM sendiri tentunya mereka senang, mereka kebanjiran order lah tentunya. Dari segi pengamanan, dari kenyamanan parkir, kita juga sudah berkoordinasi dengan pihak USU yang terutama. Mereka itu sudah membantu dari pengamanannya, terus kemudian ada pengamanan dari Satpol PP juga, Dinas Perhubungan yang pasti yang sudah mengatur plotting. Kita sebagai event organizer hanya berkoordinasi dengan mereka. Keberadaan bazar UMKM di setiap kegiatan yang diselenggarakan diupayakan dapat menjual berbagai produk usaha yang dikemas menarik sedemikian rupa. Dengan demikian, pelaksanaan MTQ ke-56 Kota Medan dinilai sangat efektif dalam meningkatkan profit bagi para pelaku bisnis. Jadi gini Bang, kita kolaborasi sama IO utama yang ada pada MTQ. Bagaimana caranya kalau kita buat di sini ada pameran atau bajar-bajar kuliner dan multi produk lainnya Bang. Sehingga bisa dapat untuk mensukseskan juga terselenggaranya MTQ Kota Medan yang ke-56 ini Bang. Syarat dan ketentuannya pelaku UMKM aja sih Bang, nggak ada, kita tidak ada. Cuma lagi untuk produk misalnya dia makanan, dia harus menjual makanan, minuman juga gitu, dia harus menjual minuman aja. Kenapa? Biar berbagi terhadap tenan-tenan yang lainnya Bang. Dari harga penjualan kita standar sih di sini Bang, maksimal itu penjual untuk kuliner itu 20.000 dan minimalnya ada 5.000 Bang.
Di sini total untuk di Bazar UMKM yang ada pada MTQ ini kita ada 100 stand yang terdiri dari 60 atau 70 untuk kuliner, 30 untuk produk multiproduk. Perhatian pemerintah Kota Medan saat ini sangat luar biasa Bang ya, yang mana kita tetap dipantau terus untuk progres administrasi kita juga terus dipantau, terus difasilitasi. Ya kita tetap didukung lah Bang kalau untuk pelaku UMKM ini Bang. Harapannya untuk event-event lain, terutama event-event yang diselenggarakan oleh Pemko, terus kita berkolaborasi terhadap para pelaku UMKM agar acara ataupun event-event tersebut bisa semakin menarik Bang. Bazar MTQ ke-56 Kota Medan ini, selain untuk ajang promosi pameran, juga berguna untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat produk yang dihasilkan. Banyaknya pengunjung yang hadir pada pameran MTQ ini, maka semakin tersosialisasi dengan promosi produk dan makanan apa saja yang ada di area pelaksanaan MTQ tersebut. Saya jualan pakaian muslim, ada mukenahnya juga, ada Al-Quran dan semua perlengkapan muslim kita. Fasilitasnya sangat mencukupi nih ya, karena juga banyak sekali peminat muslim yang datang mampir ke bazar kami dan alhamdulillah kebanyakan barang-barang kami diminatin oleh masyarakat yang ada di sini. Antusias pengunjung luar biasa bagus banget, apalagi waktu di hari Sabtu sama Minggu itu mereka itu benar-benar banyak banget ya yang hadir dan mampir ke booth kita gitu. Tantangannya sih kita harus lebih kreatif sama lebih mampu mengajak masyarakat untuk menggunakan produk kita dan meyakinkan masyarakat itu sih. Kemarin itu kita kebetulan ada masuk dari info bazar dari grup, kemudian kita mencoba mendaftarkan diri kita untuk mendaftarkan stand kita di acara MTQ kali ini. Pemerintah dalam memperlakukan UMKM rasa saya yang kali ini sangat luar biasa ya, antusiasnya juga banyak juga yang ikut hadir dalam MTQ ini kali ini, dan saya rasa perhatian pemerintah kepada UMKM lebih sangat menonjol ya untuk yang tahun ini kali ini, apalagi kan sudah tidak ada COVID ya saat ini, jadi antusias masyarakat juga banyak yang hadir. Harapan saya event-event di Kota Medan ini nanti akan lebih banyak lagi dan lebih gebiar lagi ya masyarakat yang hadir, dan kita tuh lebih banyak spanduk-spanduknya kali ya, biar banyak orang yang tahu juga dan banyak media-media juga yang memberitahukannya agar lebih banyak masyarakat yang hadir gitu di bazar-bazar ini. Promosi saya rasa sih cukup memadai ya, karena kan banyak spanduknya di mana-mana dan banyak juga masyarakat yang melihat dan hadir kali ini. Barang-barang kerajinan Bali, pernak-pernik Bali, karena dia unik ya, jarang ada dijual di Medan, makanya saya pasarkan juga di sini di Medan itu. Alhamdulillah sangat membludak, apalagi event waktu hari pertama ya, pembukaannya itu ada 15.000 orang yang datang, yang hadir. Dari kalangan menengah ke bawah, menengah dan atas. Saya jual dari aksesoris Bali, miniatur, dream catcher, home decor, pakaian Bali juga ada, tas-tas Bali juga ada yang unik. Kalau selama ini alhamdulillah saya lihat bagus ya kan. Selama ini pun saya belum pernah masuk dari ikatan UMKM itu karena saya pribadi personal. Iya, personal saya sendiri. Terus saya ambil langsung dari Bali barang-barang kerajinannya. Ada toko di pusat pasar lantai 1. Semoga pemerintah itu bisa melihat kita ya, keadaan yang menengah ke bawah ini bisa menjadi Indonesia itu bisa lebih maju lagi ke depannya gitu.
Melalui ajang Bazar MTQ ke-56 Kota Medan menjadi sarana yang sangat efektif untuk memperkenalkan produk ke masyarakat. Ajang MTQ ini juga merupakan event yang sudah dikenal masyarakat. Maka, bukan tidak mungkin akan ada para calon konsumen untuk menggunakan produk yang ada, terbaru, dan terkini. Selain sarana pengenalan produk baru yang efektif, pameran bazar ini juga dapat dimanfaatkan untuk mengenalkan inovasi baru pada produk yang sudah lama dikenal. Sebab inovasi sangat penting dilakukan untuk produk yang telah lama beredar. Telur congkel. Masakan apa nih? Luar negeri atau apa? Ya Indonesia gitu loh. Alhamdulillah kalau bisa jangan sampai seminggu, sebulan pun mau di sini. Alhamdulillah. Bayar lah. 1.800.000 di sini selama sepekan. Tapi udah gimana? Balik modal atau? Alhamdulillah udah balik modal. Iya, alhamdulillah iya. Biasanya yang beli ini siapa? Mahasiswa? Mahasiswa, anak-anak, orang tua, kalangan semua lah. Kemudian apa harapannya melalui kegiatan ini? Ya semakin maju, kok bisa semakin berkembang lah. Apa yang harus diperbaiki Kak dalam ini? Menurut Kakak apa yang kurang? Dari kebersihan, keamanan? Alhamdulillah aman semua di sini. Ya. Keterlibatan UMKM dalam setiap event bisa meningkatkan perputaran uang selama event berlangsung. Selain memeriahkan, juga melalui beragam produk yang dijual. Selain itu menjadi sebuah ruang untuk pengusaha UMKM mempromosikan dan menjual produknya sejalan dengan program dari pemerintah untuk mendukung UMKM. Dan cara ini dapat menjadi wadah untuk pengusaha UMKM agar lebih dikenal. Tempatnya banyak makanan, terus juga murah-murah juga, terjangkau untuk kantong pelajar. Kalau tanggapan aku sih di sini banyak juga makanannya, jadi bervariasi gitu. Terus dari yang kayak Korean food ke Japanese food juga ada, jadi sangat bervariasi gitu makanannya. Dari harganya gimana? Dari harganya lumayan murah sih. Tadi aku juga ada beli bakso yang cuma 2.000, jadi terjangkau di kantong pelajar juga. Paling suka di sini stand apa? Ada pakaian, ada aksesoris, Makanan. Paling suka sama stand makanan, soalnya mau wisata kuliner juga. Oke. Apa sih yang kurang dari kegiatan ini yang perlu diperbaiki atau yang perlu ditambah gitu? Mungkin ini kalau misalnya ada penutupnya gitu kan, jadi kalau misalnya ada pengunjung datang kalaupun hujan jadi nggak kesulitan gitu. Terus juga maunya semoga kedepannya itu ada ini bisa bayar pakai kris. Jadi semua standnya itu jadi bisa cashless gitu. Kalau Cici apa? Kalau aku sih sama juga ya. Jadi kalau hujan pun kita masih tetap bisa makan di sini gitu. Terus cashless juga penting juga sih.
UMKM di sini tentunya sangat antusias dengan adanya event ini karena bisa menjadi wadah untuk mereka bisa saling berjualan dan juga bazar ini bisa menjadi wadah untuk mengenalkan makanan-makanan yang bukan hanya ada di Sumatera Utara tapi juga di Indonesia. Terus kalau Bikram lihat bagaimana variasi barang-barang yang dijual di sini UMKM-nya? Tentunya sangat beragam karena bisa kita lihat makanannya bukan hanya ada makanan ringan tapi juga ada makanan berat dan minumannya juga ada berbagai macam varian. Jadi benar-benar apapun yang kita mau ada di sini. Kayaknya untuk segi kenyamanan mungkin bisa lebih ditingkatkan dari jumlah kursi yang ada di sini biar setiap pengunjung di sini bisa sambil menikmati makanannya di sini. Jadi nggak harus makanannya dibawa pulang. Jadi ketika diperbanyak jumlah kursinya jadi bisa lebih banyak yang makan di tempat gitu. Harapannya seperti apa yang kalau ada event-event ini seperti apa? Harapannya event ini bisa terus ada bukan hanya tahun ini tapi tahun-tahun berikutnya supaya bisa terus dikembangkan karena bisa juga menjadi wadah untuk membantu UMKM yang ada di Sumatera Utara gitu. Alhamdulillah dengan adanya Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat Kota Medan, kami para pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Medan Petisa sangat bersyukur. Artinya barang-barang kami banyak yang laku ya. Pengunjung biasanya kalau nggak hari hujan itu penuh, rame artinya. Terus-terusan dari kalau dia yang pagi sampai jam 4 sore itu biasanya anak-anak sekolah, terus mahasiswa-mahasiswi itu. Kemudian kalau udah mulai sore itu biasanya kebanyakan para orang-orang tua. Produk apa Bu yang sering diminati masyarakat? Kalau untuk di kami itu rengginang. Rengginang itu terus keripik brownies seperti ini dari lapar lagi dia brownies ya. Keripik brownies. Kemudian kalau untuk rengginangnya kebetulan lagi kosong. Jadi nggak ada yang buat sampelnya ya. Kalau keripik brownies kebetulan dia kan memang baru ya. Mungkin untuk di lain-lain belum ada, baru ada di kami. Baru ada di kami di Kecamatan Medan Petisa. Biasanya kalau brownies itu kan brownies kukus, panggang. Nah ini dia keripik, browniesnya itu berupa keripik seperti keripik gitu. Ada 5 jenis. Kemudian kami ada es jelly, kemudian keripik brownies, produk sambal. Dia ada sambal pete, kemudian sambal ikan sale. Yang diawetin ya dia tahan gitu. Bisa sampai 1 bulanan, itu aja produk yang baru. Yang paling diminati itu adalah buket, karena kalau buket ini kan dia peminatnya banyak dari mulai anak sekolah sampai orang tua. Artinya pengen kasih kejutan ataupun kado untuk teman-temannya yang mungkin dia baru selesai wisuda ataupun ulang tahun, mereka banyak beli buket ini. Kemudian ada lilin aroma. Ini lilin aroma, ini produk dari Kelurahan Skip Kecamatan Medan Petisa UMKM-nya. Nah, kemudian ada seperti ini yang terbuat dari eceng gondok ya, tempat tisunya. Nah, itu dia. Harapan kami ke depannya mudah-mudahan bisa lebih maju lagi, tidak terlepas dari dukungan adanya bantuan-bantuan modal supaya perkembangan UMKM yang ada di Kecamatan Medan Petisa bisa lebih maju pesat lagi lah ke depannya gitu. Kemudian bantuan pemasaran, karena selama ini kami itu pemasarannya masih taraf dari mulut ke mulut, door to door, kemudian online ya. Ada bisa melalui IG UMKM Kecamatan Medan Petisa. Kami harapkan kami bisa menerobos
produk-produk kami bisa sampai masuk ke misalnya ke Carrefour, ke pusat-pusat perbelanjaan terbesar yang ada di Kota Medan. Gelaran event MTQ ke-56 Kota Medan yang bertempat di Stadion Mini USU Medan membawa berkah bagi pelaku UMKM. Karena selain memperoleh keuntungan, para pelaku usaha ini senang dengan adanya event ini. Data diperoleh dari Kepala Bidang Sistem Informasi Perumusan Kebijakan dan Pengawasan Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan Medan, Sri Ayu, mengatakan total omset mencapai Rp165.942.000 yang berasal dari 160 UMKM binaan. Interaksi ekonomi dalam bazar seperti ini akan menjadi ruang proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Aktivitas ekonomi yang ada dikatakan dapat menunjukkan situasi kondusif dari iklim investasi yang semakin baik, kemudahan dan kepastian berusaha yang mendukung lebih baik serta menjadi pondasi utama bertumbuh dan berkembangnya dunia usaha serta kemitraan investasi di daerah.